Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk video kali ini kita akan melihat tentang turunan ya, definisi dari turunan. Nah, di sini kita punya fungsi f. F-nya ini fungsi piecewise atau fungsi yang didefinisikan bagian demi bagian. Nah, di sini kita punya untuk x-nya yang tak positif, kita punya bx kuadrat tambah 1 dengan b-nya konstanta. Dan untuk X yang positif, kita akan punya A sin BX tambah B cos AX untuk A-nya juga konstanta. Nah, kita ingin menentukan nilai A dan B agar fungsi F-nya ini punya turunan di R. Ya, di R di sini maksudnya adalah F ini punya turunan di setiap bilangan real, gitu. Nah, di sini kita akan lihat dulu pertama-tama definisi dari turunannya. Jadi, misalkan kita punya fungsi F, kita ingin menurunkan fungsi F, ya, ini simbolnya F aksen. Misalkan kita ingin mengevaluasi nilainya di C, gitu ya, di X sama dengan C. Ini artinya apa? Ini adalah artinya kita menghitung limit, ya. Limit X menuju C dari Fx kurang Fc dibagi X min C. Atau ada versi yang lain juga, jika kita buat H, ini sama dengan X min C, akibatnya kita akan punya limit H yang menuju 0. Dan yang kita akan peroleh adalah di sini F dari C plus H dikurangi FC dibagi dengan H, ya. Jadi kita punya dua versi definisi untuk turunan yang sama-sama artinya adalah limit, ya. Nah, suatu sifat yang paling terkenal dari turunan, ya, yang kita perlu ingat juga, jika kita punya turunannya, ya, punya turunannya artinya limit yang di atas ini, salah satu dari limit ini ada gitu ya nilainya. Karena limit sendiri kan belum tentu ada ya nilainya. Nah, jika dia ada, maka kita bisa jamin bahwa F-nya continue di X sama dengan C. Nah, hati-hati bahwa di sini adalah pernyataannya jika maka, ya. Artinya apa? Kebalikannya belum tentu berlaku, dan sebenarnya kebalikannya ini tidak berlaku ya secara umum. Kita bisa lihat contohnya adalah jika kita punya mutlak X gitu ya. Dia continue di 0, namun turunannya di 0 tidak ada ya. Jadi yang kita bisa yakini bahwa jika kita ingin mempunyai turunan yang ada, artinya dia harus continue dulu dong. Nah, artinya fungsi F yang kita punya ini harus continue dulu gitu ya, harus continue di seluruh bilangan real dulu dong, biar dia punya turunan di seluruh bilangan real. Namun kita bisa lihat bahwa di sini untuk X yang negatif, dia bentuknya polinom untuk setiap B. Dan untuk X yang positif, ini adalah fungsi trigonometri ya, yang penjumlahan dari fungsi trigonometri, dalam kasus ini sin dan cos, yang keduanya continue. Jadi ini penjumlahan dua fungsi continue di domainnya. Domainnya adalah himpunan bilangan real. Artinya, di sini kita tidak melihat ada masalah apapun untuk X yang negatif dan X yang positif. Jadi kita cukup tinjau di perbatasannya, yaitu di X sama dengan 0. Ini adalah permasalahannya. Pertama-tama kita akan hitung dulu F0. Oke, F0 berarti adalah B dikali 0 kuadrat tambah 1, yaitu adalah 1. Selanjutnya kita akan hitung limit kiri dan limit kanan dari F ya, fungsi F. Karena kita ingin mengecek kekontinuannya terlebih dahulu. Untuk limit kiri, kita akan punya limit X menuju 0 minus dari BX kuadrat ya, tambah 1. Yang adalah B kali 0 kuadrat tambah 1 ya, ini polinom, jadi kita bisa lakukan teorema substitusi. Hasilnya 1. Untuk limit kanannya, kita akan peroleh limit X menuju 0 plus dari A sin BX tambah B cos AX. Kita punya sinus akan menuju 0, namun cosinus yang 0 ini akan menuju 1, jadi sisanya adalah B gitu ya. Di sini karena kita ingin continue di R, artinya kita harus punya dia continue di 0 juga. Artinya apa? Limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsinya haruslah sama.
Akibatnya, kita akan punya B-nya harus 1, gitu ya. Kita sudah punya B-nya 1. Oke, setelah kita sudah punya B-nya 1, kita sekarang akan lihat syarat keterdiferensialannya. Artinya kita ingin mengecek limit ini, namun di 0. Mengapa hanya di 0? Sekali lagi kita bisa lihat untuk kasus demi kasusnya ya. Jadi untuk X yang negatif, kita punya bx kuadrat tambah 1 yang sebenarnya B-nya udah punya sih ya 1. Jadi X kuadrat tambah 1, kita tahu turunannya ya. Dan di sini A sin X tambah B cos B-nya 1 gitu ya. 1 cos AX ini selalu bisa diturunkan. Jadi dia di masing-masing kasus bisa diturunkan gitu ya. Sekali lagi kita belum tahu di perbatasannya. Jadi kita akan meninjau di X sama dengan 0 untuk kasus atau syarat keterdiferensialannya atau keterturunannya ya. Jadi kita akan lihat limit kiri dari definisi turunannya. Jadi saya akan pilih limit yang X menuju C ya. Dalam kasus ini C-nya 0. Namun kita lihat dari kiri dulu. Fx-nya kita akan gunakan yang mana? Kita akan gunakan yang X yang negatif tentunya. Karena X-nya lebih kecil dari 0 ya. Jadi kita punya ini X kuadrat tambah 1. Ya, karena B-nya 1. Dikurangi F0. F0-nya adalah 1 ya. Kita sudah hitung di sini. Dibagi X min 0. Kita akan punya limit X menuju 0 minus dari ini saling menghabiskan X kuadrat dibagi X adalah X, yang adalah 0 ya. Jadi limit kiri dari definisi turunannya adalah 0. Sekarang kita lihat limit kanannya. Dan ini harus kita buat sama ya, agar kita punya fungsi F ini turunannya ada di seluruh bilangan real. Kita lihat, kita akan gunakan kasus yang kedua, A sin B-nya 1 ya, A sin X, tambah B-nya 1 di sini, cos AX gitu ya, dikurangi 1, dibagi X gitu ya. Nah, di sini kita akan punya A, ini kita gunakan teorema limit ya, limit X menuju 0 plus sin X per X, gitu, ditambah limit X menuju 0 plus dari cosinus AX min 1 dibagi dengan X ya. Nah, ini kita harus menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri yang lumayan terkenal ya. Untuk sin X per X ini cukup terkenal. Ini adalah 1 ya hasilnya, 1. Dan untuk yang ini, cosinus untuk di dalamnya AX ya, dengan A-nya konstanta, dikurangi 1 dibagi X. Ini hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi kita akan punya hasilnya adalah ini A. Dan akibatnya di sini A-nya haruslah 0 ya, karena kita menginginkan limit dari turunannya di kiri sama di kanannya harus sama gitu. Jadi A-nya harus 0. Maka kita sudah berhasil menjawab pertanyaan ini, yaitu A-nya 0 dan B-nya 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.